Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang. Kami dari kelompok kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia akan mempersembahkan hasil dari studi kami tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terus jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Selamat menikmati. Pada tahun 1511 Masehi, Portugis menguasai Malaka. Lalu, para pedagang mencari pelabuhan baru untuk menghindari Portugis. Pelabuhan baru yang dipilih adalah daerah Aceh, pusatnya di Kartaraja. Di daerah ini pula, kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16. Sultan pertama yang mendirikan kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mugayat Shah, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Ibrahim. Masa kepemerintahannya mulai dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, Sultan Ali Mugayat berhasil memperluas kesultanannya dan berhasil menguasai daerah penghasil lada seperti Pasai, Delhi, dan Arun. Kemudian, Sultan Ali Mugayat Shah wafat di tahun 1530 Masehi. Pada tahun 1607, Sultan Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh Darussalam yang ke-12. Sultan Iskandar Muda mampu membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan, berhasil memukul mundur Portugis dari Aceh, menjalin hubungan baik dengan kerajaan Inggris, Belanda, Perancis, hingga Turki. Lalu Sultan Iskandar Muda juga berhasil menekan arus perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Sultan Iskandar Muda juga membuka Bandar Aceh menjadi pelabuhan internasional dengan segala kekayaan Aceh, seperti lada. Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal dunia pada tahun 1636, ia digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani. Semenjak Aceh di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Tsani, tanda-tanda kemunduran kerajaan Aceh mulai tampak. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan orang asing yang mendapat kesempatan dari Sultan secara longgar, sehingga kerajaan Aceh mengalami kemelut yang luar biasa dan akhirnya jatuh. Kesultanan Aceh bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan agama ternama, seperti Pujangga Hamzah Fansuri dan ulama Syekh Abdurrauf Singkit, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Melayu. Ulama di kerajaan Aceh mempunyai posisi yang sangat terhormat, karena kerajaan Aceh memakai Islam sebagai landasan geraknya dan ilmu yang dimiliki para ulama untuk mengendalikan jalannya pemerintahan. Kerajaan Mataram. Pada abad ke-16, wilayah Mataram dibedah oleh seorang panglima pajang, Ki Gede Ngenis, atau dikenal dengan Ki Pemenahan. Wilayah Mataram dianugerahkan Sultan Pajang kepada Ki Gede Ngenis beserta putranya, yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mangkat pada tahun 1601 digantikan putranya yang bernama Mas Jolang atau Ki Gede Mataram, yang kemudian masyhur dengan julukan Panembahan Sede ing Krapia. Pewaris tahta Mataram ketiga ialah Sultan Agung. Beliau yang memiliki nama kecil Den Mas Rangsang naik tahta pada tahun 1613. Kejayaan Mataram ditandai dengan berhasilnya mengirimkan beberapa ekspedisi penaklukan ke kerajaan di wilayah Jawa Timur, seperti Pasuruan, Tuban, Lasem, dan lain-lain. Karisma Mataram menjadi turun semenjak Sultan Agung mangkat di bulan Februari tahun 1646 dan diganti putranya bernama Susuhanan Amengkurat. Ia memerintah secara otoriter, kejam, dan termasuk raja yang antipati terhadap ulama. Tercatat selama ia berkuasa telah membantai 2000 ulama termasuk mertuanya yaitu Sunan Giri. Akibatnya banyak daerah yang di masa Sultan Agung menjadi bawahan Mataram melepaskan diri. Di Mataram bisa ditemukan peran ulama tidak lebih hanya sebagai kaum rohaniawan atau penasehat istana di bidang mental spiritual. Hal ini karena keberadaan Mataram itu sendiri terletak di atas puing-puing budaya Hindu yang sudah mendarah daging. Pada tahun 1500
atau 1526 atas perintah Sultan Demak yaitu Trenggono, kedatangan Nurullah atau Syarif Hidayatullah atau Fathahillah yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati di Jawa bagian barat dengan misi pertama penyebaran Islam dan kedua memperluas wilayah kekuasaan Demak. Sesampai di kota Pelabuhan Banten, ia menyingkirkan bupati setempat baru, kemudian pada tahun 1527 Sunda Kelapa atau Pelabuhan Tua dapat direbutnya. Runtuhnya Pelabuhan Sunda Kelapa pada saat itu dinamai dengan Kota Jayakarta yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Pada tahun 1570 Masehi, Sultan pertama Banten wafat dan digantikan putra sulungnya yaitu Pangeran Yusuf. Pangeran Maulana Hasanuddin, penguasa Banten, melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam. Ia membangun tempat-tempat ibadah seperti Masjid Agung Banten dan Pacinan, serta sarana pendidikan berupa pesantren di Sasunyatan. Pada tahun 1570 Masehi, Sultan pertama Banten wafat dan digantikan putra sulungnya yaitu Pangeran Yusuf. Di bawah kekuasaan Pangeran Yusuf, proses Islamisasi pun nampak tambah sempurna. Seluruh wilayah Banten, baik di pusat kota Banten Girang, Banten Surowowan, maupun daerah selatan telah mengikuti agama Islam. Dalam upaya perluasan wilayah Islam, Maulana Yusuf yang dicatat Babat Banten sebagai penguasa yang gagah perkasa dan memiliki keterampilan istimewa dalam berperang, dengan dibantu prajurit dan tokoh agama telah mampu meruntuhkan secara pasti kerajaan kafir atau Pajajaran dan merebut Pakuan, ibu kota kerajaan. Selama ia berkuasa, perhatiannya terhadap pertanian sangat baik. Langkah ini membuat peri kehidupan rakyat Banten menjadi lebih makmur. Waduk atau danau buatan yang disebut Tasik Kardi merupakan inisiatifnya untuk mengairi persawahan-persawahan sekaligus dimanfaatkan untuk kebutuhan istana dan kota sekitarnya. Sayangnya, Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580 dan dimakamkan di Pekalongan Gede. Pada tahun 1651 sampai 1676, Sultan Ageng Tirtayasa menggantikan kakeknya yang meninggal dunia. Keadaan Banten semenjak diperintah Sultan Ageng Tirtayasa lebih baik lagi, baik di bidang politik, sosial budaya, terutama perekonomiannya. Dalam bidang perdagangan, Banten mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun sayang, pada tahun 1680, Sultan Ageng Tirtayasa benar-benar mengalami kesulitan, sebab putranya telah membelokkan serta memotong politiknya. Akan tetapi bagaimanapun sulitnya atau harus menghadapi dengan putranya sendiri pun, ia tetap tegar pada pendiriannya. Kedudukan Sultan-Sultan Banten diakui bukan hanya sebagai kepala pemerintahan yang memiliki otoritas tertinggi, tetapi juga sebagai kepala agama di wilayahnya. Dengan demikian, lembaga-lembaga keagamaan mendapat perhatian lebih, pengakuan, serta perlindungan penuh dari Sultan, terutama ulamanya. Ketika terjadi peristiwa penyerbuan atas Pakuan Pajajaran Hindu pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, peran ulama sangat besar, bukan saja sebagai pemberi spirit tetapi juga terlibat dalam pertempuran tersebut. Latar belakang Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar terdiri atas dua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Berdasarkan catatan Kerajaan Goa dan Bone, agama Islam masuk dengan resmi ke negeri itu sekitar tahun 1602 atau 1603 karena Raja Goa Karaeng Tonigalo telah menerima 3 orang guru yang beragama Islam di mana beliau datang dari daerah Minangkabau. Selanjutnya yaitu sistem sosial ekonomi Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua Talo atau yang biasa disebut dengan Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Kerajaan Makassar menjadi pusat perdagangan bukan tanpa alasan, melainkan ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya yaitu memiliki pelabuhan yang baik,
jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan para pedagang pindah ke wilayah Indonesia Timur. Dan yang terakhir yaitu letaknya Kerajaan Makassar yang strategis. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Makassar. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said, Kerajaan Makassar berkembang pesat sekitar tahun 1639 sampai 1653 dan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin sekitar tahun 1653 sampai 1669. Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional karena daerah Maluku sebagai sumber rempah-rempah. Selanjutnya, masa kemunduran Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar pada masa itu dibagi menjadi 4 bagian daerah. 1 daerah masuk Islam dan 3 daerah menolak untuk masuk Islam. Karena terlalu kerasnya sifat dari 3 negeri tersebut, maka terjadilah blokade antara Arupalaka dan Sultan Hasanuddin yang melahirkan Perjanjian Bonggaya. Dalam perjanjian itu menyatakan kekalahan Makassar. Latar belakang Kerajaan Banjar. Dalam Hikayat Banjar sekitar abad 12 berdirilah sebuah kerajaan yaitu Negara Dipa. Pusat kerajaan yang baru ini dikenal dengan Kerajaan Negara Daha. Dan bandar daerah Daha dipindahkan ke Muara Rampiu, yang kemudian pindah ke Muara Bahan, dan yang terakhir pindah ke daerah Banjarmasin. Sultan Syuriansyah atau Sultan Syurianullah atau Sultan Surya Angsa, Raja Kerajaan Banjar pertama yang memerintah tahun 1520 sampai 1550. Sistem sosial ekonomi Kerajaan Banjar. Dalam perdagangan, lada merupakan komoditi ekspor terbesar dalam Kerajaan Banjar. Dan dalam Kerajaan Banjar, pajak merupakan penghasilan yang terbesar dan sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Perekonomian masyarakat Banjar terdiri atas 3, yaitu pertanian, nelayan, dan industri. Sistem budaya agama Kerajaan Banjar. Masyarakat Banjar dimulai dari 3 percampuran budaya. Setelah agama Islam masuk, perubahan kebudayaan terjadi dengan hebatnya. Sekalipun sedikit demi sedikit, namun sangatlah terasa. Agama Islam merupakan agama mayoritas bagi masyarakat Banjar, dan mereka dikenal taat menjalankan perintah agama Islam. Masa kemunduran Kerajaan Banjar disebabkan yang pertama yaitu serangan dan usaha monopoli dari Belanda dan VOC. Pada awalnya, Kerajaan Banjar memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Hindia Belanda, tapi pihak Belanda berambisi untuk memonopoli perdagangan lada. Usaha untuk mendekati pemerintah Banjar gagal membuat pihak Belanda menggunakan jalan kekerasan. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan penerus Sultan Adam. Setelah meninggalnya Sultan Adam, kekuatan Banjar dibagi menjadi 3, yaitu Prabu Anom, Tamjidillah, dan Hidayatullah. Latar belakang Kerajaan Jambi. Pada abad ke-11, Jambi pernah menjadi pusat kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Agama Islam masuk karena Jambi terletak di sekitar Sungai Batanghari yang menjadi pelabuhan transit perdagangan lada. Dan Kerajaan Jambi secara politik pernah masuk pengaruh Mataram. Struktur ekonomi Kerajaan Jambi. Secara geografis, Jambi terletak di pantai utara Sumatera di sekitar Sungai Batanghari yang menjadi jalur perdagangan yang penting. Jambi juga tempat penjualan merica yang dihasilkan petani pedalaman Minangkabau yang dipasarkan ke Jambi. Terakhir yaitu masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Jambi. Kerajaan Jambi pernah mengalami kejayaan, yaitu pada saat Jambi diperintah oleh Sultan Toha Saifuddin. Selain membangun kekuatan perekonomian dan membuat rencana pengembangan pendidikan, Sultan Toha juga sangat memperhatikan masalah keadilan. Untuk menegakkan keadilan di setiap desa diangkatlah seorang hakim dan sang qadi atau pemuka agama. Sedangkan masa kemunduran Jambi mula-mula ditandai dengan penyerbuan Belanda ke Jambi pada bulan September 1858 yang kemudian menurunkan Sultan Toha dan tahtanya.
Yang pertama adalah sejarah Kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang berdiri pada abad ke-17 dan 18 Masehi sampai dengan awal abad ke-19 Masehi. Bertempat di kota Palembang dan sekitarnya, baik di sebelah Sungai Musi maupun di hulu dan sekitarnya, yang dikenal dengan Batanghari Sembilan. Kota Palembang semula adalah wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya yang berkuasa pada tahun 683 Masehi atau pada tahun 1371 Masehi. Kerajaan Palembang mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mahmud Badarudin II atau pada tahun 1804 hingga 1821 Masehi. Pada saat itu, Kesultanan Palembang mengalami peningkatan ekonomi secara signifikan. Hal ini dikarenakan kompeni mulai melemah ketika memasuki abad ke-19 Masehi. Monopoli perdagangan tidak lagi seketat sebelumnya, sehingga pihak kerajaan dapat melakukan perdagangan secara bebas. Misalnya, ekspor Palembang ke Cina mencapai 20.000 pikul lada dan 27.000 pikul timah. Satu pikul setara dengan 67,76 kg. Kondisi perekonomian kerajaan Palembang sesuai dengan letaknya sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan dengan Pulau Jawa, Riau, Malaka, Negeri Siam, dan Negeri Cina. Di samping itu, datang pula dari pulau lainnya perahu-perahu yang membawa dan mengambil barang dagangan. Komoditi utamanya kala itu adalah pertambangan timah. Masa keruntuhan Kerajaan Palembang diawali ketika konflik antara Sultan Mahmud Badarudin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II di masa akhir Kerajaan Palembang. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari runtuhnya kesultanan. Keduanya menggunakan berbagai intrik dan strategi untuk saling menjatuhkan. Keterlibatan kolonial menambah parah keadaan Kesultanan Palembang Darussalam. Perselisihan tersebut merupakan dampak kekecewaan di antara kedua belah pihak dalam upaya perebutan tahta dan prestis, sehingga berdampak dengan meletusnya berbagai peperangan. Yang kedua adalah Kerajaan Ternate. Yang pertama kita akan bahas mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri di awal abad ke-13. Pulau Ternate mulai dikunjungi oleh para pelancong dan pedagang. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Pada mulanya, di Ternate terdapat 4 kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang momole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin bervariasi dengan bermukimnya pedagang Jawa, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Karena pedagang semakin ramai ditambah bahaya yang sering datang dari para perompak, maka atas inisiatif Momole Guna, pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai seorang raja. Tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sapalu, terpilih dan diangkat menjadi seorang Kolano atau raja pertama dengan gelar Baab Masyur Malamo yang memiliki masa pemerintahan pada tahun 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan populer, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Pulau Maluku. Yang kedua adalah masuknya Islam ke Ternate. Agama Islam mulai tersebar di Ternate pada abad ke-14. Keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum yang memerintah pada tahun 1432 hingga 1486 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa
antara 1486 hingga 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah itu bertransformasi menjadi Kesultanan Islam dengan gelar Kolano atau Raja yang kemudian berganti dengan gelar Sultan. Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, Kepulauan Maluku telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang pada waktu itu nilainya sangat tinggi dibanding dengan hasil bumi lainnya. Hal tersebut menjadikan kedatangan Portugis dan Belanda ke daerah Maluku sebagai ajang perebutan kekuasaan terhadap rempah-rempah antara dua bangsa tersebut. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Ternate meluaskan kekuasaannya ke daerah Maluku Tengah, yaitu Pulau Hamwal atau Pulau Seram dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Motif yang sesungguhnya dalam ekspansi ini adalah faktor rempah-rempah yang di mana adanya persaingan dengan bangsa-bangsa Portugis yang mulai menguasai daerah Maluku karena berkembangnya penanaman rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Hal ini menyebabkan semakin tingginya minat bangsa asing untuk meraih dan merangkul seluruh Kepulauan Maluku, sehingga tidak heran lagi jika Kerajaan Ternate beserta seluruh kerajaan yang berada di Pulau Maluku melakukan perlawanan dan peperangan, di mana dalam usaha tersebut tak ketinggalan pula peran para ulama yang dengan gigihnya merintangi dan melawan penjajah yang hendak menguasai negerinya. 15. Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi ketika Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama São Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah yang berkuasa pada tahun 1570 hingga 1583 Masehi juga mengantarkan Ternate menuju puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah. Wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, hingga bagian selatan Kepulauan Filipina dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Atas pencapaian tersebut, Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau, semuanya berpenghuni. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai Kerajaan Tidore. Menurut catatan sejarah, pengaruh Islam masuk ke daerah Maluku melalui saudagar Arab Persia yang pada mulanya hendak mencari rempah-rempah untuk diperniagakan ke Eropa. Kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh orang-orang Arab Persia untuk mengambil rempah-rempah yang sebesar-besarnya. Di samping itu, mereka juga dapat menyebarkan agama Islam di Maluku melalui Islamisasi keluarga raja. Berkat usaha dari para saudagar Arab tersebut, Raja Tidore pertama kali, Kalano Ciriati, akhirnya memeluk agama Islam serta dengan putra sulungnya, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin, sedangkan putranya berganti nama menjadi Mansur. Nama tersebut diambil dari Syekh Arab yang Islamkannya, yaitu bernama Syekh Mansur. Akan tetapi, ada pola sebagian sejarawan yang menyebutkan bahwa raja-raja Maluku, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo berhasil dari keturunan Ja'far Shiddiq, cucu Ali bin Abi Thalib, karena perkawinannya dengan bidadari raja. Salah satu raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan tersebut menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku. Beliau memiliki masa pemerintahan mulai dari tahun 1797 hingga 1805 Masehi. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses dalam melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh Kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Nuku sempat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada tanggal 21 Juni 1801 Masehi.
Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Huku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Kehidupan ekonomi rakyat sangat dipengaruhi oleh perkebunan rempah-rempah dan aktivitas perdagangan. Kehidupan ekonomi kerajaan Tidore secara geografis, kerajaan Tidore sudah berkembang menjadi kerajaan maritim. Baru pada masa Sultan Ba'abullah, Maluku, Ternate, dan Tidore mengusir Portugis 1575 Masehi. Dinasti Tidore telah berkembang menjadi kerajaan maritim. Kehidupan ekonomi Tidore merupakan kerajaan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara, dan kedua kerajaan ini merupakan penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia yang juga banyak menghasilkan cengkeh dan pala. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Berdirinya Kesultanan Samudra Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, menurut Uka Chandra Sasmita dalam buku Badri Yatim menyatakan bahwa kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 sebagai hasil dari proses islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya. Berdasarkan berita dari Ibnu Battuta, dikatakan bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh 1297, Raja pertama Samudra Pasai. Malik Al-Saleh, Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan, nama Malik As-Saleh sebelumnya menjadi raja adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekah. Pendapat bahwa Islam sudah berkembang di sana sejak awal abad ke-13, didukung oleh berita Cina dan pendapat Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14 Masehi atau tahun 746 Hijriah. Dalam kisah perjalanannya ke Pasai, Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Malikuz Zahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Zahir tidak pernah bersikap sombong. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battuta. Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Selain itu, Sultan Malikul Zahir juga mengutus para ulama untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara. Kehidupan masyarakat Samudra Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam, rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Raja-raja Pasai membina persahabatan dengan Champa, Hindia, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Selama abad 13 sampai awal abad 16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada
sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Bukan hanya perdagangan ekspor-impor yang maju, sebagai bandar dagang yang maju, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, salah satunya yang terbuat dari emas yang dikenal sebagai uang dirham. Banyak yang beranggapan bahwa Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Namun, hal tersebut keliru atau tidak tepat, karena dalam banyak literatur sejarah disebutkan bahwa Kesultanan Islam pertama atau kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Karena Kerajaan Perlak telah ada pada tahun 840 sampai dengan 1292 Masehi, sementara Kerajaan Samudra Pasai yang sama-sama berada di Aceh berdiri pada tahun 1267, dan kerajaan ini akhirnya lenyap pada tahun 1521. Nama Perlak berasal dan diambil dari nama kayu Perlak. Kayu ini adalah kayu khas daerah Perlak. Atas dasar inilah daerah penghasil kayu Perlak tersebut disebutkan negeri Perlak. Setelah perdagangan semakin bertambah banyak di Selat Malaka, hal ini menjadikan para pedagang menyebut negeri Perlak sebagai Bandar Perlak. Di dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan negeri tersebut dengan nama Parlak. Sedangkan Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya dengan nama negeri Perlak. Sebelum berdirinya Kerajaan Perlak, di wilayah Perlak sudah berdiri kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang sederhana bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan tersebut memiliki gelar murah yang artinya maharaja. Kerajaan Perlak semakin meningkat pesat ketika dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang mempunyai darah Kisra Persia. Putri dari Pangeran Salman kemudian menikah dengan seorang pendakwa dari negeri Arab yang bernama Muhammad Ja'far Shiddiq, yang nantinya akan menurunkan pendiri Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini. Menurut naskah Ithar al-Haq tahun 790 Masehi, sebuah kapal layar besar berlabuh di Bandar Perlak. Kapal tersebut berisikan 100 juru dakwah yang dipimpin oleh nahkoda dari Kekhalifahan Abbasiyah. Kapal tersebut datang dari Teluk Kambai, Gujarat, kemudian berlabuh di Bandar Perlak. Ali Ibnu Muhammad Ja'far Shiddiq, salah satu dari pendakwa beliau, merupakan seorang muslim Syiah yang melakukan pemberontakan kepada Khalifah Al-Ma'mun, namun usahanya tersebut gagal. Itu sebabnya ia diperintahkan untuk berdakwah keluar dari negeri Arab sebagai hukumannya. Kemudian setelah beberapa waktu berdakwah di Bandar Perlak, Ali Ibnu Muhammad Ja'far Shiddiq menikah dengan putri istana Perlak. Putra pertama hasil pernikahan itu bernama Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Beliau mendirikan Kesultanan Perlak pada tahun 840 Masehi sebagai Kesultanan Islam Syiah pertama yang ada di Nusantara. Setelah usahanya berhasil mendirikan Kesultanan Perlak, ia mendapatkan gelar Sultan Aladin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Demikian presentasi dari kami mengenai materi peradaban Islam pada masa Kerajaan Islam di Indonesia. Terima kasih telah memperhatikan materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum